Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pola keruangan kota. Yang pertama adalah pengertian kota. Kota adalah kawasan yang kegiatan utamanya bukan pada pertanian. Bisa itu berupa jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kemudian, kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Banyak lahan dipergunakan untuk permukiman atau bangunan. Selanjutnya adalah kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. Kegiatan utama budidaya bukan pertanian, namun pada bidang industri, perdagangan, dan jasa itu merupakan kriteria dari kawasan perkotaan. Selanjutnya adalah unsur dan karakteristik kota. Kota memiliki ruang permukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan jasa. Kemudian klasifikasi kota. Ada dua, berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah penduduk. Kita bisa amati mulai dari kota kecil hingga kota megapolitan. Bisa kalian cermati berapa jumlah penduduk pada masing-masing kota. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsi. Ada 5 pembagian berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah kota berpusat atau kota pusat perdagangan, misalnya seperti Singapura, Hong Kong, dan Jakarta. Kemudian fungsi kota sebagai kebudayaan, ada Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian pusat kota sebagai perkebunan, misal ada Bogor, Tanjung Balai, dan Pematang Siantar. Selanjutnya ada kota pusat pemerintahan, misalnya Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. Kota pusat pertambangan, contohnya Timika, Tembagapura, dan Sorowako. Tahap perkembangan kota. Tahap perkembangan kota ada dua, berdasarkan macam bangunannya dan berdasarkan perkembangannya. Yang pertama berdasarkan macam bangunannya. Ada stadia infantile, stadia juvenile, stadia mature, dan stadia senile. Yang pertama adalah stadia infantile. Cirinya adalah zona atau daerah pertokoan dan rumah masih menjadi satu. Tidak ada pemisahan antara daerah yang miskin dan daerah yang kaya. Jadi pada kota ini belum teratur. Kemudian berkembang pada stadia juvenile, yaitu tampak ada pemisah antara rumah tempat tinggal dan toko-toko. Selanjutnya berkembang lagi menjadi stadia mature. Tumbuh area-area baru seperti industri, perdagangan, serta perumahan yang direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah stadia senile. Pada kota ini terjadi kemunduran dalam berbagai aktivitas kehidupan karena tidak adanya pemeliharaan yang baik. Kemudian berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya ada eopolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Yang pertama adalah tahap eopolis. Pada tahap ini, peralihan dari pola kehidupan desa yang tradisional ke arah kehidupan kota. Jadi bisa dikatakan ini adalah kota baru. Kemudian masuk ke tahap kota polis atau tahapan polis. Kota ini masih memiliki ciri-ciri agraris, masih berorientasi pada sektor pertanian. Kemudian ada tahap metropolis. Tahap metropolis ini kota sudah mengarah ke sektor industri, jadi sudah meninggalkan sektor agrarisnya. Dan ada tahap megapolis, yaitu gabungan dari beberapa kota metropolis, contohnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Kemudian ada tahap tiranopolis. Pada tahap ini, kota sudah mengalami kekacauan, kemacetan, kejahatan, dan kriminalitas. Dan yang terakhir adalah tahap nekropolis. Pada tahap ini, kota mengalami ke arah kematian atau kehancuran. Jadi tahap akhir suatu kota. Kemudian ada pola keruangan kota. Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Jadi pembagian wilayah pada suatu kota. Fungsinya untuk apa itu dibahas pada pola keruangan kota. Pola keruangan kota ada 3, yaitu berdasarkan teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Yang pertama adalah teori konsentris. Pada teori ini, perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar yang dimulai dari pusatnya, kemudian berkembang dan bertambah meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Ada zona 1 hingga zona 5. Pada keterangannya, zona 1 adalah daerah pusat kegiatan atau CBD, Central Business District. Pada daerah ini adalah pusat kegiatan atau pusat industri-industri yang sangat mendukung kegiatan kota, perekonomian kota.
Kemudian zona 2 adalah zona peralihan, yaitu adalah zona perdagangan beralih ke permukiman. Terdapat pertokoan atau perusahaan-perusahaan, tapi juga sudah mulai ada penduduk, walaupun tidak banyak. Dan yang ketiga adalah permukiman kelas bawah atau permukiman kelas pekerja atau buruh. Dan zona keempat adalah permukiman kelas menengah. Selanjutnya zona kelima adalah zona pengelaju atau zona permukiman beralih ke zona pertanian, sudah ada peralihan. Atau biasanya zona 5 ini juga sering disebut sebagai zona permukiman kelas atas. Kemudian selanjutnya adalah teori sektoral. Teori sektoral ini sudah tidak seperti konsentris, namun berupa sektor-sektor. Jika kita perhatikan, keterangannya zona 1 sampai zona 5 mirip dengan pada teori konsentris, karena yang mengembangkan ini adalah murid dari pencetus teori konsentris. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah teori inti ganda. Pada teori inti ganda ini, sesuai dengan judulnya, inti ganda berarti inti kota tidak hanya satu lagi yang memusat, tapi bisa ada dari beberapa sektor yang memacu atau merangsang pertumbuhan di sekitarnya. Jadi setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri-sendiri. Jika kita lihat di sini, zonanya mulai banyak berkembang dari zona 1 hingga zona 9. Sekian dan terima kasih dan glory geografi.